mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dalam istirahat malam tadi. Tuhan, hari ini putra-putrimu akan memulai segala kegiatan belajar pagi ini. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat yang tinggi dalam belajar, meskipun belajar di rumah. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sancto Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Mem Sisi. You are welcome, Miss Putri. Oke anak-anak, coba kita ingat-ingat dulu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, ingat. Wow, anak-anak sudah menyebutkan, Mem. Kita sudah belajar tentang binatang yang dapat terbang. Coba ada apa saja anak-anak? Good, butterfly. Kupu-kupu apa lagi nih? Oke. Oh, ada yang nyebutin bee. Lebah. Good, lebah. Betul. Apa lagi coba? Fly. Wow. Dan masih banyak yang lainnya. Hebat anak-anak ya Bu ya, sudah belajar binatang yang bisa terbang. Miss, sekarang anak-anak akan kita ajak lagi lebih hebat lagi. Belajar tentang apa ya Miss? Kita akan belajar tentang macam-macam binatang yang hidup di Air. Tentunya anak-anak pasti pintar loh. Tahu loh, sudah bisa menebak binatang-binatang yang ada di air. Kita akan mengenalinya hari ini. Coba sekarang tes dulu Miss. Oke. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ya? Ikan, betul. Anak-anak penasaran? Miss dan Mem hari ini akan mengenalkan anak-anak semua binatang-binatang yang hidupnya di air. Yuk, kita lihat videonya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal macam-macam binatang yang hidup di air. Ada yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Wow, kira-kira apa saja ya nama-nama binatang yang hidup di air tawar dan air laut? Yuk, kita saksikan. Halo teman-teman, namaku Diego. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk pergi ke sungai dan ke kali. Nah, binatang yang hidup di sungai atau di kali adalah binatang air tawar. Lalu, kira-kira apa saja ya binatang yang hidup di air tawar? Yang pertama adalah ikan mujair. Apakah anak-anak pernah makan ikan mujair? Rasanya enak sekali ya. Kemudian yang kedua ada, ya betul, lele. Nah, ini juga rasanya lezat sekali. Kemudian ada gurame. Mirip ya bentuknya seperti mujair, hanya gurame ukurannya lebih besar. Kemudian ada udang. Ayo, siapa yang suka makan udang? Udang termasuk hewan yang hidup
di air tawar. Selanjutnya yuk belajar bersama Dora. Halo teman-teman, namaku Dora. Yuk kita bersama-sama mengenal binatang yang hidup di air laut atau di pantai teman-teman. Ada apa ya? Kepiting. Wow, ada kepiting. Ada apa lagi ya? Cumi. Wah, lihat, perhatikan ada apa lagi? Wow, yang kakinya banyak. Gurita. Wow, hebat sekali, bagus sekali. Terus, wow, ini ikan yang besar namanya ikan hiu. Ada apa lagi ya? Ini ikan besar juga namanya ikan paus. Wah, ada apa lagi ya? Lompat sana sini. Ada ikan lembah. Oke anak-anak, kita semua sudah mengenal binatang yang di air, yang hidup di air tawar dan hidup di air laut. Sekarang kita akan bersama-sama mengenal makanannya. Apa ya binatang yang hidup di air? Ya, Diego, mana Diego? Hahaha, anak-anak tahu tidak apa saja makanan binatang yang hidup di air? Yang pertama, mereka suka makan serangga-serangga kecil yang ada di air. Mereka sangat suka loh, enak sekali katanya rasanya. Oke, selain itu, makanan ikan, khususnya ikan yang dipelihara, nih yang biasa hidup di akuarium atau hidupnya di kolam ikan di rumah, itu ada makanannya khusus loh. Makanannya biasanya makanan yang dibuat oleh manusia, produksi manusia sendiri, yaitu Pelet atau pur ikan. hebat. Diego dan Dora hari ini sudah mengenalkan binatang yang hidup di air laut dan di air tawar. Juga anak-anak sudah tahu ya makanannya apa. Nah, Anak-anak sudah belajar bersama Dora. dan Diego. Apakah anak-anak senang? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Baik Mem, wow anak-anak sudah menonton materi kita minggu ini Mem. Anak-anak tadi bermacam-macam binatang yang ada di air. Salah satunya adalah ikan. Siapa suka makan ikan? Oh, Miss Putri Sisil juga suka makan ikan. Oke, ikan adalah salah satu ciptaan Tuhan yang juga harus kita rawat, kita lindungi. Tapi ada juga Miss, ikan yang kita konsumsi atau kita makan. Miss, kenapa ikan kok bisa kita konsumsi, Miss? Iya, jadi ternyata Mem, kalau kita banyak makan ikan, itu sangat banyak manfaat yang kita dapatkan pada diri kita loh Mem. Betul sekali, Miss. Mem Sisil juga ingat loh bahwa ikan ternyata banyak mengandung protein. Nah, kalau Miss Putri, Mem Sisil dan anak-anak banyak mengkonsumsi ikan yang sudah dimasak sama mama tentunya ya Miss ya, akan mempercepat pertumbuhan otak kita dan kita menjadi semakin apa Miss? Semakin pintar. Kemudian kalau kita mengingat banyak, semakin mudah ingat tentunya. Betul, semakin pintar kata Miss, semakin cerdas dan kita tidak mudah lupa. Yuk sekarang kita lihat apa saja kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 minggu ini. Untuk kegiatan hari Senin,
tujuan pembelajarannya adalah Oke anak-anak, untuk kegiatan hari Senin, Mem Sisil akan mengajak anak-anak bersama untuk membiasakan berperilaku baik. Nah, untuk itu Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas dari buku paket. Nah, siapkan buku paket Sopan Peduli. Anak-anak silahkan buka halaman 8 dan 9. Yuk kita amati bersama-sama. Oke anak-anak, mari bersama-sama kita amati dulu halaman 8. Ya, lihat pada gambar halaman 8. Anak-anak akan diajak untuk berperilaku baik mendengarkan ibu guru yang sedang berbicara. Perhatikan di sini, ada ibu guru sedang menjelaskan. Wow, anak-anak perhatikan gambar binatang air di papan tulis ini. Ayo sebutkan nama binatangnya. Ini murid-muridnya ada yang menjawab. Kura-kura Bu Guru, gurita, ubur-ubur. Nah, ada satu anak yang tidak memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan. Nah, nanti anak-anak amati dari murid-murid ini siapa yang tidak mendengarkan. Silahkan buat tanda silang untuk anak yang tidak mendengarkan. Oke, diberi tanda silang saja. Oke, kalau sudah, anak-anak akan ibu mintai pendapatnya. Bila ibu guru sedang menjelaskan apa yang sebaiknya anak-anak lakukan. Bila anak-anak jawabannya mendengarkan, berarti lingkari kata iya di sini. Tapi bila anak-anak tidak mendengarkan bu guru saat menjelaskan, lingkari kata tidak. Nah, perilaku apa yang seharusnya dilakukan anak-anak? Silahkan mengerjakan. Berikutnya dilanjutkan di halaman 9. Nah, halaman 9 ini Ibu akan mengajak anak-anak pembiasaan selalu bersyukur. Nah, di sini ibu guru mengajak anak-anak untuk bersyukur kepada Tuhan atas ciptaan beraneka binatang. Oke, nah perhatikan gambar anak-anak di sini. Apakah anak-anak atau murid-murid di sini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Apabila anak-anak di sini mempunyai sikap bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan, tidak ada yang main-main. Anak-anak silahkan nanti membuat gambar tersenyum pada lingkaran kecil ini di bawah. Cara membuat gambar tersenyum, perhatikan ya. Nah, Bu Sisil membuat bentuk lingkarannya. Nanti anak-anak tidak usah membuat lingkarannya karena sudah ada di sini. Buat matanya, ada 2. Kemudian tersenyum, garis lengkungnya lihat. Dari atas ke bawah lengkung. Nah, ini tersenyum. Tetapi jika anak-anak di sini tidak bersikap yang baik, bersyukur, tidak bersyukur kepada Tuhan atau main-main, berarti nanti gambarnya cemberut. Nah, gimana gambar cemberut? Sama. 2 mata. Mulutnya cemberut bagaimana? Lihat. Garis lengkungnya dari bawah naik ke atas. Ke bawah lagi. Nah, ini tersenyum. Ini bukan tersenyum, cemberut. Nah, pilih salah satu ya nak ya. Apakah sikap anak-anak ini bersyukur? Kalau bersyukur gambar tersenyum. Kalau tidak bersyukur gambarnya cemberut. Oke? Selamat mengerjakan. Untuk kegiatan hari Selasa, tujuan pembelajarannya adalah baik anak-anak, untuk kegiatan hari Selasa, kita siapkan buku benda-benda di sekitarku dan kita buka halaman 8. Baik, kita buka di halaman 8, kemudian kita amati. Wow, di sini ada apa anak-anak? Iya, pinter. Ada banyak sekali binatang yang hidup di
coba sekarang kita amati. Ada binatang apa saja? Pinter, ada ikan, kemudian kepiting, udang, dan yang terakhir ada bintang laut juga anak-anak. Nah, tugas anak-anak adalah menghubungkan gambar ke tulisan yang sesuai dengan nama binatang. Nah, di bawah ini ada nama-nama binatangnya, Nak. Nanti anak-anak tarik garis sesuai dengan gambar binatangnya. Yuk, yang pertama di sini ada apa? Yuk kita baca dulu. Ada ada. Tambah dang. Udang. Nah, coba gambar udang yang mana anak-anak? Tararararararat. Ini Miss. Ya, kita tarik garis tulisan udang ke gambarnya. Hop. Nah, kalau sudah, coba anak-anak hitung. Udangnya ada berapa? Ayo. Ada 1. Oke, berarti nanti anak-anak silakan tulis angka 1 di kotaknya. Nah, nanti anak-anak silakan lanjutkan. Untuk binatang yang lain ada apa saja, kemudian dihitung jumlahnya. Kalau sudah, tidak lupa untuk diwarnain biar laut dan juga binatang-binatangnya semakin cantik. Selamat mengerjakan. Untuk kegiatan hari Rabu, tujuan pembelajarannya adalah sebelum anak-anak mengerjakan kegiatan hari Rabu, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk mengenal terlebih dahulu bagian-bagian tubuh ikan. Yuk kita lihat. Wow, ikannya lagi berenang. Coba kita lihat dulu bagian-bagian tubuhnya yang pertama. Wow, mata ikan. Kemudian apa ini? Mulut ikan. Pinter. Coba kita lihat lagi yang ditunjuk anak-anak. Oh, itu namanya sisi ikan. Yuk kita lihat lagi. Wah, apa itu? Oh, itu adalah insang. Oke, insangnya itu untuk apa sih, Miss? Untuk bernafasnya ikan, anak-anak. Yuk kita lihat lagi, ada apa ini? Wah, pintar. Ada sirip ikan. Yang terakhir itu, yang goyang-goyang di belakang, ekor ikan. Nah, sirip dan ekor ikan berfungsi untuk ikan berenang. Jadi sudah jelas ya apa saja nama-nama bagian tubuh ikan? Yuk sekarang kita kerjakan tugasnya. Untuk kegiatan hari Rabu, anak-anak siapkan LK-nya. Kita akan melengkapi nama bagian-bagian tubuh ikan. Yuk, lihat caranya. Oke anak-anak, yuk kita lihat dulu. Di sini ada 1 ekor ikan. Nah, kita akan melengkapi nama bagian-bagian tubuh ikan. Nah, kita lihat dari sini. Di sini ada apa, Nak? Mata. Nah, bagaimana tulisan mata? Di sini ada titik-titik ini. Ini ada huruf yang belum dituliskan. Nah, nanti anak-anak menuliskan hurufnya di sini. Yuk, kita coba. Tulisan mata bagaimana ya? Mata. Tanya sudah lengkap. T-A, ta. Nah, yang ma ini M-A, ma. Loh, A-nya kok belum ada ya? Oh, berarti kita tulis huruf A di sini. Garis lengkung seperti C, kemudian dikasih tutup. Nah, kita coba baca. M-A, ma. T-A, ta. Mata. Oke, kita coba satu lagi. Wah, ini apa ya nama bagian ini? Oh, kepala. Kepalanya ikan. Yuk,
kita lengkapi tulisan kepalanya, masih ada 2 huruf ini yang hilang. Yuk kita baca. K-E K P-A Pa. La. Loh, la-nya kok belum ada? La itu bagaimana tulisannya, Nak? La berarti L-A La. Yuk kita baca. K-E-K-P-A Pa L-A La. La. Nah, anak-anak silakan lengkapin yang lain, kemudian jangan lupa untuk diwarnain. Selamat mengerjakan. Untuk tujuan pembelajaran di hari Kamis, perhatikan tujuannya adalah: baik anak-anak, kegiatan hari Kamis, Mem akan ajak anak membuat bentuk apa ya? Oh, good. Bentuk ikan. Nah, Mem akan mengajak anak-anak melipat bentuk ikan. Perhatikan caranya ya. Bahan-bahan yang digunakan sederhana. Anak-anak silahkan menyiapkan 3 kertas origami yang berbeda warna ya. Kemudian boleh siapkan krayon untuk membuat mata ikan dan sisiknya ikan. Oke, mari perhatikan cara melipatnya. Pertama, silahkan anak-anak lipat ujung kertas lipat ke ujung kertas lipat yang satunya. Nah, jadikan satu ya, membentuk bentuk segitiga. Kemudian dirapikan. Nah, sudah. Langkah berikutnya, anak-anak di bagian yang tertutup ya, lipatan tertutup, anak-anak lipat sedikit ke dalam. Nah, oke, kita tekan-tekan, rapikan dulu. Nah, ini langkah kedua. Kemudian langkah berikutnya dibalik, Nak. Nah, anak-anak balik. Kemudian silahkan ujung yang kanan dan ujung yang kiri anak-anak lipat menuju ke tengah. Lihat Bu Sisil, ujung kanan dulu. Ya, kita lipat menuju ke, ya, oke. Rapatkan. Kemudian ujung yang satunya juga kita lipat menuju ke tengah. Oke. Nah, kalau sudah, anak-anak boleh beri lem. Nah, di dalamnya sini diberi lem supaya lengket. Kemudian dibalik, wing wing wing. Nah, kalau sudah dibalik, kita akan membuat matanya ikan. Nah, boleh anak-anak buat matanya ikan di sini. Oke. Kemudian buat sisiknya, sisik ikan. Oke, sisik ikannya boleh warna apa saja ya, Nak ya. Nah, buat sisiknya ikan seperti bentuk rumput. Tapi rumputnya tidur nih. Nah, runcing-runcing. Ya, oke. Nah, Bu Sisil sudah jadi 2 ikan. Nah, nanti buat satu lagi. Ya. Oke, kalau sudah melipat bentuk ikan ada 3, ikan-ikan hasil lipatan ini tolong disimpan. Nanti akan digunakan saat menghias akuarium tugas di hari Jumat. Jadi jangan dibuang, tapi disimpan. Oke anak-anak, selamat mencoba. Oke anak-anak, kegiatan hari Jumat, Miss Putri dan Mem Sisil akan mengajak anak-anak membuat dan menghias akuarium. Tentunya akuariumnya
dari barang bekas nih. Apa saja ya bahan-bahan yang digunakan, Miss? Ada kardus bekas, nanti anak-anak boleh menggunakan kardus apa saja. Boleh kardus sepatu atau kardus bekas susu. Bebas ya anak-anak ya. Nanti dia masih disimpan ikan yang tugas hari Kamis. Nah, hari ini kita akan menggunakan ikannya kembali. Kita akan hias pada akuarium kita. Kemudian apa lagi, Mem? Kita gunakan juga koran bekas. Nah, untuk apa ya? Kita bersama-sama nanti akan membuat batu. Ya, di dalam air pasti ada batu-batuan. Nah, kita menggunakan koran bekas sebagai batu. Nah, caranya nanti perhatikan ya. Terus apa lagi ya? Ada plastik. Nah, plastiknya ini diperoleh boleh nanti bekas plastik bungkus gula, atau nanti mama punya plastik yang transparan, plastik mika itu, atau bungkus apa saja boleh. Sampul buku kakaknya. Sampul buku kakak boleh. Nanti bungkus gula tadi kalau kecil boleh, nanti anak-anak minta tolong mama untuk membukanya menggunakan pisau jadi lebar, bisa digunakan untuk tutup akuarium sebagai kacanya nanti. Ya. Apa lagi, Miss? Kemudian gunting, krayon, tali, dan juga isolasi. Oke, anak-anak sudah siap untuk melihat bagaimana cara membuat akuariumnya? Yuk, perhatikan. Oke anak-anak, perhatikan cara membuat dan menghiasnya ya. Tentunya anak-anak tadi sudah menyiapkan ikan-ikannya, sudah jadi ikannya. Tinggal nanti ikannya anak-anak nanti akan dipasang dipasang di dalam akuarium dengan cara digantung. Jadi perlu ada tali. Nah, untuk mengikatnya dilubangi dulu ikannya. Nanti minta tolong mama tolong dilubangi ujung ikannya. Kemudian diikat menggunakan tali. Boleh. Kemudian diikat, Miss. Oke. Nah, nanti ikannya diletakkan di mana ya, Miss ya? Nah, di dalam akuarium. Musisi juga akan menyiapkan dulu sebagai batunya tadi. Perhatikan, ini koran ya, koran bekas supaya cantik. Nah, korannya ini anak-anak boleh diwarnai ya, Nak ya. Diwarnai. Nah, menggunakan krayon boleh pilih yang mana saja, warna hitam dengan coklat boleh. Ini gimana sih, Nah. Mem? Nah, jadi koran tadi kita bentuk seperti bola anak-anak. Nah, kemudian kita remas-remas. Kalau sudah, kita warnain bagian atasnya. Nah, tidak hanya satu ya, Miss ya. Boleh lebih dari satu ya, balik batu-batunya. Kalau sudah semua disiapkan, Miss, sekarang kita menyiapkan dulu akuariumnya, Miss. Nah, Oke. caranya gimana nih, Miss? Akuariumnya nih. Nah, jadi kardus bekas tadi salah satu permukaannya kita beri lubang. Ya, Nah, kita potong ya kita menggunakan potong. gunting. Tuh, kemudian dalamnya kita tempelkan kertas. Tadi boleh kertas warna biru, boleh kertas warna putih. Ditempelkan di seluruh permukaannya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita menyiapkan yang lainnya Ya. lagi. Kita siapkan dulu. Kita mau gantung ikannya ya, Miss Boleh. ya. Caranya perhatikan, Nak. Perhatikan, ini ada tali. Silahkan anak-anak nanti boleh bekerja sama dengan mama atau papa atau kakak atau adik boleh. Nah, caranya siapkan dulu ikan yang sudah ditali, kemudian beri solasi. Nah, kalau sudah ditempel di atas, nah atapnya sini. Nah, solasinya sama benangnya ditempel. Agak ke dalam boleh disusun ya, Nak ya, disusun yang rapi supaya ikannya nampak cantik. Tunggu. Bisa, Mem Sisil? Bisa di bagian atap. Mau agak dalam. Nah, ikannya sudah ditempel, Wow. sudah digantung. Baru ikan. Kalau di akuarium biasanya tidak hanya ikan kan anak-anak? Yuk kita masukkan juga batu-batuannya. Terus Miss dan Mem juga punya hiasan yang lain loh. Betul. Nanti bersama Mama dan Papa boleh ya, Miss, diberi hias
lukisan yang cantik di dalam akuarium. Ayo, Miss. Oke anak-anak, akuarium ini kan tempat hidupnya ikan. Ikan itu otomatis ada airnya. Kalau tidak ada tutupnya, airnya bisa tumpah semua. Kalau akuarium yang sesungguhnya ada kacanya. Nah, hari ini akuarium yang kita buat kacanya menggunakan plastik. Yuk kita tutup supaya airnya nggak tumpah ya, Miss. Betul. Wah. Wow. Sudah jadi. Hari ini kita sudah membuat dan menghias akuarium. Selamat mencoba. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk 1 minggu ini. Baik, seperti biasa Miss. 1 minggu ini Miss dan Mem mengajak anak-anak mengangkat nilai ketarafanitaan yaitu KPKC. Di sini anak-anak, para orang tua dan juga bu guru untuk diajak mencintai, menyayangi, merawat dan melindungi ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Di antaranya adalah binatang yang hidup di air yang kita bahas minggu ini. Yuk kita sayangi binatang-binatang air. Oke anak-anak, nah tadi juga kita sudah mengenal macam-macam binatang yang hidup di air. Ada yang hidup di air tawar dan juga ada yang hidup di air laut. Nah anak-anak ingat terus ya, apa saja binatang yang hidup di air tawar dan juga di air laut. Kemudian tidak lupa untuk